bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ulfa. Saya dari Universitas Dian Nusantara. Saya di sini akan presentasi mengenai tugas besar matematika bisnis yang berjudul fungsi linear, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Saya dari Fakultas Ilmu Bisnis dan Ilmu Ekonomi, Prodi Manajemen, kelasnya Sabtu pagi, dengan NIM 111231172. Selamat menonton. I'm a pimp named Slick. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Penerapan fungsi linear, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear, ya teman-teman. Ada beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama, ada fungsi permintaan. Yang kedua, ada fungsi penawaran. Dan yang ketiga, keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Hal tersebut menggambarkan bahwa harga barang dan permintaan yang diminta saling memiliki hubungan negatif. Itulah mengapa tidak heran jika fungsi permintaan berbentuk akan selalu negatif. Di sini juga berikut ini adalah bentuk fungsi permintaan, yaitu P sama dengan A min BQ, Q sama dengan A min BP. Keterangannya yaitu ada A sama dengan konstanta, B disebut juga kemiringan atau slope atau gradient, dan P harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta. Contoh soal. Barang dengan harga 300.000 dapat terjual sebanyak 10 unit. Sedangkan barang dengan harga 250.000 dapat terjual sebanyak 20 unit. Bagaimanakah fungsi permintaannya?
Solusinya yaitu untuk fungsi permintaan seperti ini. Cuman saya jelaskan lagi, yaitu P1 sama dengan 300, P2 sama dengan 250. Ini untuk harga dan Q-nya ini untuk unit, yaitu Q1-nya 10, Q2-nya 20 unit. Lalu rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dan per Q2 min Q1. Lalu kalian tinggal ke bawah-bawahin aja seperti P min 300 dari P1 di atas per 250 dari P2 dan 300 dari P1 seperti rumus ini sama dengan Q min 10 dari Q1 di atas, 20 dari Q2 di atas, dan 10 dari Q1 di atas ya teman-teman. Jadi hasilnya itu seperti ini. Dan ini tuh setelah ditulis semua, kalian atasnya tulis kembali, lalu 250 min 300 sama dengan min 50 sama dengan 20 min 10, yaitu hasilnya 10. Lalu kalian atasnya ke bawahin lagi dan sederhanakan, nolnya ilangin jadi min 5 dan 1. Lanjut, kalian turunin P-nya, P min 300 ini dikali silang ya teman-teman. P kali 1 sama dengan P 1, 300 kali 1 sama dengan min 300, Q kali min 5 sama dengan min 5Q, plus min 10 dikali min 5 sama dengan plus 50. Turunin si P nya sama dengan min 5Q plus 50 plus 300. Kalian turunin lagi dan lalu tambahkan 50 dan 300 jadi 350. Dan P sama dengan min 5Q plus 350, PD sama dengan min 5QD plus 350 per 1. Jadi kalian tinggal min 5QD dibagi 1 hasilnya min 5QD, terus 350 dibagi 1 hasilnya 350. Dua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Hal tersebut menunjukkan jika penawaran dan harga barang yang ditawarkan selalu memiliki hubungan positif. Itulah mengapa fungsi penawaran akan selalu positif. Berikut ini merupakan bentuk dari fungsi penawaran. P sama dengan A plus BQ, Q sama dengan A plus BP. Keterangannya yaitu A konstanta, B kemiringan atau slope dan gradien, P harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta ya teman-teman. Contoh soal, yaitu Ulfa sedang merintis usaha thrift shop kreonik. Saat pasar sedang ramai, dia menjual kreonik tersebut dengan harga 140.000 untuk penjualan 20 unit. Jika Ulfa menjual 30 unit dengan harga 160.000, maka temukan fungsi penawarannya. Solusi untuk fungsi penawaran. Di sini ada P1-nya 140, P2-nya 160, dan Q1-nya sama dengan 20, Q2-nya sama dengan 30, P min P1 sama dengan Q min Q1 per P2 min P1 sama dengan Q2 min Q1. Rumusnya sama ya seperti fungsi permintaan, teman-teman, dan ini caranya hampir sama seperti tadi.
Ya teman-teman, caranya sama seperti tadi. Ini tinggal kalian perhatikan aja ya. Yang ketiga yaitu keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta pasar tersebut sama dengan jumlah barangnya yang ditawarkan. Secara matematika dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, yaitu perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran pada posisi keseimbangan pasar, terciptanya harga keseimbangan equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Nah, namanya ngami sekitite dan ngami sekal mushei. Nah, ngami sakagrah he. Nah, lawan hal mushei. Nah, adnim hal mushei di keadaan yang ngarep. Rasap ngami sekipar ada agu ini sih